Salam jaya peternak babi seluruh Indonesia. Hari ini kita ketemu dengan timnya Goldcoin, keluarga besar Goldcoin. Ini menyambut teman-teman yang memang antusias nih. Banyak DM tanya ke saya untuk menjadi keluarga besar dengan Goldcoin ini seperti apa, bagaimana, dan benefitnya apa. Nah, daripada saya menjelaskannya salah, ini saya panggilkan langsung. Memang ini ada Dokter Rizky ini dia penanggung jawab Indonesia bagian timur untuk segala pakan dari Goldcoin, dari pakan babi ataupun ayam ataupun layer itu nanti ada di Dokter Rizky. Dan ada lagi tim salesnya, ini ada Pak Azuri. Pak Azuri nanti ini lebih banyak di area Bali, ini makanya backgroundnya ini pantai gitu kan, biar kelihatan kali kalau sedang di Bali gitu. Oke, jadi ceritanya gini Pak Rizky, Dokter Rizky ini banyak yang Ya, ya, antusias kepada kita setelah kita join sama Prisma kemarin, kita ngisi acara untuk Indonesia Timur, khususnya NTT kemarin ya. Nah ini beberapa ya, 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 Pak. rekan-rekan yang dari Toraja, Palu, dan NTT, bahkan Papua, Makassar itu beberapa mulai Pak, saya bagaimana kalau mau join dengan Goldcoin. Nah jadi kan supaya jelas nih mappingnya, strategi kita, terus persyaratannya. Jadi nanti biar Pak Rizky deh yang menjawab. Jadi pertama yang menggelitik langsung kita langsung to the point dulu. Benefitnya apa sih jadi customernya Goldcoin atau berlangganan pakan Goldcoin atau menjualkan pakan Goldcoin? Mungkin Dokter Rizky bisa menjelaskan sepintas untuk mengawali supaya orang mau ketika memang mau join sama kita ini apa aja nih yang dapat, baru nanti persyaratannya apa. Silakan Dokter Rizky. Ya, terima kasih Pak Chandra. Selamat sore semua. Perkenalkan saya Dr. Rizky. Tapi biasa kawan-kawan peternak atau kawan-kawan dari perusahaan lain manggil saya dengan Dr. Jering. Tadi pertanyaannya Pak Chandra untuk mengawali dari proses hari ini kita berdiskusi di podcastnya Pak Chandra. Benefit apa yang didapatkan oleh peternak begitu ya atau rekan bisnisnya Goldcoin. Yang pertama kita akan disertifikasi posisi mana customer atau kawan bermitranya kita. Ketika misalkan kawan bermitra kita adalah poultry shop, artinya secara benefit dia akan dapat value atau nilai lebih begitu. Kemudian untuk misalkan mitra kita yaitu peternak, dia akan mendapatkan performa yang lebih baik. Dan yang jarang sekali dilakukan oleh teman-teman kompetitor yang lain adalah adanya bimbingan dari tim support, di mana kita punya Pak Chandra yang kita semua juga sama-sama ketahui. Beliau salah satu orang yang sangat paham betul di dunia khususnya di babi, dan beliau sangat tas sekali dengan peternak. Kurang lebih seperti itu untuk benefit untuk mengawali begitu ya, diskusi kita sore hari ini. Begitu Pak Chandra. Iya, jadi dari positioning ya, dari peternak sama toko ya. Jadi ada syarat khusus gak sih gitu ketika misalnya nih ada satu investor yang punya poultry shop atau yang punya peternakan, ketika mau join atau mau ambil barang Goldcoin itu biasanya prosedurnya awal tuh bagaimana? Mungkin Dokter Rizky coba. Uh, Ini panggilnya Dokter Jering atau Dokter ya, Rizky sih? Dokter Jering. Ya, boleh Dokter Jering, boleh Dokter Rizky, Pak Chandra. Oke. Sebenarnya secara persyaratan khusus tidak ada. Hanya kita memang di Goldcoin kita sangat sangat menjaga yang namanya etika bisnis. Artinya kita akan mapping dulu daerahnya. Sudah pernah ambil pakan Goldcoin apa belum? Di sana sudah ada beredar pakan Goldcoin apa belum? Kalaupun sudah beredar, siapa yang membawa ke sana? Apakah distributor langsung di daerah itu atau dia bawa dari katakanlah dari Surabaya? Artinya ketika tidak ada barang beredar di situ, kita akan lebih mudah begitu ya. Paling pengajuan secara umum NPWP, KTP dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa kontak saya langsung terkait apa saja yang harus dipersiapkan untuk membuka account gitu. Tapi pada akhirnya mitra ini kan kita akan jadikan sebagai distributor di satu daerah itu untuk menjaga pasarnya. Nah, syaratnya menjadi distributor ini kan harus ada angka minimal atau kuantiti minimal pengambilan. Khusus untuk luar pulau, settingannya sebenarnya 2 kontainer atau 40 ton dalam 1 bulan. Artinya, kenapa 40 atau 2 kontainer
dalam 1 bulan, karena kan proses perjalanan Indonesia Timur katakan dari Surabaya sampai Papua atau sampai NTT itu kan membutuhkan waktu 1 sampai 2 minggu gitu. Artinya ketika nanti barang di sana, harapannya selama 2 minggu atau 3 minggu proses penjualannya itu lancar dan satu kontainer akan datang kembali. Tapi ketika katakanlah di bawah pengambilan satu kontainer gitu ya, katakan di bawah 10 ton atau 8 ton, kita akan arahkan ke penyedia yang ada di daerah yang terdekat situ. Katakan kita akan jadikan subagen dan harganya pun kita akan settingkan di mana harga ini harapannya mampu bersaing gitu di bawah, tidak saling tumpang tindih. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, jadi harus berbadan hukum kah tidak atau hanya cukup NPWP sih untuk mendaftarkan ini untuk jadi mitra ini? Secara sistem memang harus secara berbadan hukum karena bagaimanapun ini kan bisnis di mana adanya putaran uang gitu ya. Cuman beberapa kan di daerah terutama di Indonesia Timur kadang terkendala terkait usaha yang berbadan hukum. Nah, itu akan kita proses apabila memang secara potensinya dapat, kita akan artinya ya nggak apa-apa, kita bantu, tapi dalam proses itu nanti dalam waktu 1 tahun, perlengkapan atau syarat-syarat yang belum terpenuhi itu harus segera dipenuhi. Nah, apabila nanti dalam proses itu tidak terpenuhi, akan ada beberapa opsi untuk keagenan yang tidak memiliki badan hukum. Begitu, Pak. Oke, jadi saya coba ke Pak Rizky dulu, Pak Azuri dulu ya. Yang saya tahu nih perkembangan pasar pakan babinya di Bali ini luar biasa nih. Saya sendiri terbantu banyak dari Pak Azuri ini untuk achievementnya per bulan. Jadi saya yang mau tanya tuh begini, dari yang sudah ada yang di Bali ini kan kita sudah establish ya. Jadi kita lihat pasarnya mereka juga growth, agen kita bantu berkembang gitu. Biasanya testimoni apa sih yang membuat mereka nyaman untuk continue nih bisnis sama Goldcoin ini? Dari mereka biasanya menyampaikannya tuh apa gitu, walaupun ya kita tahu tidak ada gading yang tidak retak, artinya ada banyak juga internal kita punya masalah toh, kita tahu sama tahu lah. Jadi kita punya feed mill punya masalah, semuanya pasti. Saya rasa kompetitor pun juga ada faktor-faktor non teknis di dalam menjalankan usahanya. Tapi kita mau cerita dulu nih yang positifnya apa sih yang membuat mereka loyal sampai sekarang, karena saya lihat trennya ini customernya Goldcoin ini banyak yang jangka waktunya panjang-panjang, yang lama-lama gitu kan. Mungkin bisa disampaikan Pak Azuri. Oh iya sih Pak, untuk testimoninya ya, untuk para pelanggan yang udah jalan ini biasanya mereka tuh sangat puas dengan servis dari Gulcoin gitu Pak. Karena mereka juga dibantu dalam apa ya, penjualan mereka, dibantu dengan materi-materi seperti seminar dan eh, dibantu untuk kontrol kandangnya. Customer-customernya pun dibantu untuk kontrol kandangnya gitu Pak. Jadi di Gulcoin ini emang terkenal dengan servisnya sih Pak. Servisnya sangat membantu mereka dan mereka merasa puas dengan servisnya gitu Pak. Ini yang menarik nih, pasti semua yang nunggu nih dibantuin jualan tuh gimana? Coba didetailkan nih, biar tergelitik juga nih. Siapa tahu kompetitor nggak lakuin ini kan, kepanasan nanti kan. Coba deh. Ya sepertinya gini sih Pak, kalau saya di Bali itu seperti ini sih Pak. Kalau misalnya ada customer baru seperti yang Pak Rizky bilang tadi, kita mengerti etika bisnisnya lah Pak. Jadi kita nggak sembarang gitu kita buka DO, tidak sembarang buka customer baru. Jadi kita ngebantuin jualan nih, kalau ada yang nanya ke kita pakai Gulcoin atau kita cari sendiri turun lapang canvassing sendiri gitu, ya kita arahinnya ke agen kita yang sudah ada misalnya di Bali gitu Pak. Jadi saya juga bekerja itu nggak cuma ngurusi customer yang sudah ada, kadang juga saya canvassing, saya tawar-tawari barang-barangnya, kadang pula saya nganter sendiri barangnya itu saya ambil dari agennya tersebut gitu loh Pak. Ya, itu proses real ya. Kemarin kita tahu kamu ngangkutin 303 di dalam mobil Avanza ya. Iya. Ya, terus ini saya mau ke Dokter Jering lagi, Dokter Rizky. Ini taunya area yang masih open apa enggak gimana? Kita kontak Dokter Jering langsung atau ke kantor langsung atau gimana nih prosesnya, biar tahu area mana yang masih open, area mana yang sudah. Kalaupun sudah, misalnya pengen tetap ngejualin, bagaimana solusinya? Reseller kah atau bagaimana?
Ya, kalau memang untuk tahu daerah yang belum dimasukin, ya, bisa kontak saya. Mungkin nanti bisa kita share nomor saya gitu ya. Tapi katakanlah misalkan dalam satu area atau daerah tersebut sudah ada distributornya gitu ya. Kemudian calon mitra kita ini ingin sekali mengambil, tapi karena terkait jarak gitu ya, akhirnya tidak mampu untuk disupport oleh distributor kata yang sudah ada di situ, maka kita akan bukakan ya, agen. Nah, kemudian kita akan mappingkan customernya. Artinya, ketika nanti sama-sama di bawah, katakan ngampas, itu tidak ada terjadi konflik interest gitu. Artinya kita sudah memberitahu bahwa mappingnya area ini sudah sampai sini, customernya ini dan sebagainya. Artinya harapannya tidak akan terjadi konflik lah di situ. Dan biasanya strategi yang kita tawarkan itu adalah tidak semua ration atau tipe atau kode pakan yang kita punya kita langsung berikan semua ke distributor. Artinya katakanlah di babi kita punya beberapa ration atau beberapa tipe pakan, kita tidak semua memberikan plotting di sana. Kita hanya mengukur potensi mana yang sebenarnya ada di sana. Artinya ketika nanti ada new mitra yang ingin bergabung dengan Goldcoin, kita akan memberikan salah satu region yang belum digarap oleh distributor dan kita akan bantu bukakan pasarnya. Kurang lebih seperti itu ya, dengan bantuan tadi technical support dan lain sebagainya. Begitu Pak Chandra. Oke. Ya, jadi kesempatan kali ini kan satu ya, saya ingin menginvite untuk pelanggan-pelanggan baru untuk pemakai pakan Goldcoin kan. Jadi ada dua nih. Satu memang bisnis, kita tawarkan bisnis yaitu reseller pakan. Nah, yang kedua adalah kita menawarkan, kita jualan pakan supaya customer dan end user pakai pakan babi gitu kan. Nah, kalau pengalaman nanti saya akan ke Pak Azuri mungkin Pak Rizky, tolong disiapkan dulu hitung-hitungannya kalau bisnis pakan ini berapa persen sih profitnya, dan paling tidak untuk di awal nih modal butuh berapa sih untuk jalan bisnisnya. Nah, saya ke Pak Azuri dulu. Kalau tadi kan saya udah nanya testimoninya dari penjual ya. Nah, sekarang kalau testimoni dari para peternak nih. Peternak ini biasanya kalau yang pakai seperti apa? Terus kalau misalnya nih ada keluhan, ada komplain, ada apa gitu, bagaimana nanti responnya timnya kita internal untuk merespon pelanggan-pelanggan yang mau komplain nih, misalnya ada masalah, ada apa gitu, atau testimoni mereka apa aja? Silakan. Oke Pak, kalau untuk testimoni untuk peternak sih sejauh ini mereka sangat senang ya, bukan senangnya itu dalam hal apa? Karena harga pakan Goldcoin ini terjangkau dan performanya bagus gitu Pak. Jadi mereka dalam segi beternaknya memiliki margin yang lumayan oke gitu Pak untuk ada hasil dari beternaknya mereka itu gitu. Lalu tadi Pak kalau ada komplain, oh ya kalau ada komplain kita biasanya kita datang dulu Pak ke yang komplain itu, ke kandangnya, mungkin terjadi apa di babinya kita datangi dengan tim technical support dan lain-lainnya. Lalu kita ambil sampel Pak di peternak itu, sampel pakannya atau sampel kotorannya atau sampel darahnya, mungkin nanti kita bawa ke lab di pabrik gitu Pak untuk tindak lanjuti lagi Pak, kenapa penyebabnya sampai seperti itu gitu Pak. Ya, kita ini ya, kita cekin semua ya, walaupun pakannya kemarin kita ada juga kasus kan, kita send apa sampelnya yang ini ya, ada Ya, isu diare itu kan. ya. Nah, itu kalau jangan bilang nama kompetitor ya, tapi kalau di ranking kita itu maksudnya harga di pasaran itu kita middle atau up atau memang level apa harganya di bawah atau tengah-tengah atau nomor berapa kalau nasional ranking tuh, kalau ngomongin yang pakan babi yang beredar di pasaran. Kalau harga sih kita sih middle sih Pak, middle dan apa ya, nggak terlalu murah banget dan nggak mahal banget, masih bisa terjangkau dari peternak. Dan kalau dihitung-hitung juga masih marginnya lebih banyak gitu Pak dibandingkan yang pakan-pakan babi yang sudah beredar saat ini gitu Pak. Oke, Yang kalau di Bali rasionya apa aja sih yang sudah ada nih di pasar Bali nih, yang kalau memang customer ada mau cari itu apa aja yang ada di Bali ya?
rationnya ya Pak, ration pakan ya. Ah, Kalau untuk pakan babi sendiri itu kita ada 301 itu pre-starter, 302 itu pakan starter, 303 kita pakan grower, terus 304 kita pakan finisher, sama 805 itu konsentratnya. Jadi kita ini ada mau muncul produk baru yaitu 806 untuk induk, konsentrat induk, dan juga 300 itu 300 agak spesial karena dia kemasannya nggak kampil gitu Pak, atau kalau orang Bali bilang kampil ya, atau karung. Nah dia kemasannya itu emang tetap di kampil tapi per kilo gitu, ada kemasan lagi di dalam kampilnya itu Pak gitu. Nah itu jadi semua tinggal nunggu ininya aja sih Pak, nunggu izin NPP, izin. ke depan akan ada rasio baru 806 untuk indukan sama Nah 300 ya untuk super crifid ya. ya Super ya crifid Pak ya. betul. Kalau kalau sekarang ini yang paling laku keras di Bali kode apa? 303 dan 805 Pak, itu banyak 8. sekali yang nelpon saya untuk minta pakan Jadi itu Pak. 805 itu konsentrat, 303 itu grower ya. Grower Grower. ya, grower. Grower. Oke, gimana Dokter Rizky? Bisa kasih gambarannya untuk memulai bisnis pakan itu kira-kira butuh duit berapa sih? Terus gambarannya dapat apa? Profitnya itu berapa persen gitu? Ya, ya. Saya sih sebelum menyiapkan ini materinya ya, coba kita sambil Gambaran jalan kasarnya aja, aja. kita hitung Heeh. sama-sama. Gambaran Heeh. kasar. Katakan untuk luar pulau ini ya, artinya untuk under island Indonesia Timur, NCT, Papua dan sekitar ya. Katakan satu kontainer itu kita estimasi isinya 20 ton. Ya. Kontainer itu isinya 20 ton. Katakan rata-rata per kilo pakan itu Rp9.000. Artinya 20.000 ya, kemudian dikalikan 9.000 artinya sekitar 180 juta. Ya, itu modal yang harus disiapkan untuk memasukkan barang satu kontainer. Kontainer kecil nggak ada yang Kemudian 10 ton nggak ada ya? sejauh ini memang untuk kontainer kecil sebenarnya tidak adanya itu biasanya yang sudah bermain pakan biasa mereka gandeng, setengah diisi dengan pabrikan lain, setengah diisi dengan goldcoin. Atau mereka isi Atau dengan mereka, jagung, ngampok gitu ya? Premik ya ya? betul, biasa betul sekali. Nah, tapi rata-rata biasanya jauh lebih efisien sebenarnya kosnya dengan menggunakan satu kontainer penuh begitu, kalau minimal di angka 20 ton. Nah, katakan biaya hari ini sampai Gorontalo itu sekitar 32.000 per saknya. Sekitar Berapa persa? 32.000 per sak, artinya itu kan ada satu kontainer itu kan 400 sak, berarti kurang lebih 12 jutaan ya untuk biaya satu kontainernya. Artinya modal yang harus disiapkan kurang lebih di angka 200 juta. Dengan kemungkinan atau estimasi keuntungan yang bisa didapatkan dari 1 kilo, katakan kita bisa membuat margin atau net profit. Katakan kalau margin kan ini masih kotor ya, net profit tergantung nanti dari teman-teman mitra Goldcoin yang ada di lapangan, mereka mau mengambil margin berapa. Katakan kita ambil margin average di angka 500 per kilo. Nah, net profit artinya 20 ton dikali 500 ada sekitar kurang lebih 10 juta per satu kontainer. Memang uangnya tidak terlalu besar, tetapi ini secara putaran bisnisnya ini termasuk portfolio yang sangat bagus gitu. Cuma memang harus dikalkulasiin dengan risiko, terutama yang keterkaitannya nanti dengan hutang dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Pak Chandra. Ya, jadi ini kan ada kalau di Jawa ya, di Jawa itu kan mereka akan dengan gampang untuk datang langsung ke pabrik kan ya untuk buka PO ya. Makanya peluang reseller, peluang poultry shop ini memang akan banyak terbuka untuk Indonesia bagian timur atau luar Jawa karena memang pabrik banyaknya kan kalau nggak di Jawa, di Sumatera, kalau nggak ada beberapa ada di Makassar toh. Jadi memang peluang bisnis ini bisa karena tanpa reseller peternak kecil juga akan kesusahan. Nggak mungkin peternak kecil yang satu bulan cuma 1 ton habis gitu, dia harus beli langsung ke Surabaya, itu akan menghabiskan banyak uang, malah akhirnya jatuhnya pakannya lebih mahal.
memang perlu perantara. Nah, kita sama-sama tahu lah peternak di sini juga harus tahu bahwa mendatangkan pakan, berjualan itu pasti namanya harus ada profit. Kalau nggak ada profit ya namanya kita nggak berusaha, ya kita panti sosial gitu kan. Jadi kalau Ah, peternak pengen mendapatkan harga spesial ya jadilah kelompok gitu. Jadi satu kali pengadaan bisa langsung 20 ton kayak yang Pak Rizky bilang tadi. Jadi bikin koperasi atau bikin kelompok peternak, baru nanti ketuanya, bendaharanya telepon Pak Rizky untuk bisa disupport pakan gitu kan ya. Jadi kalau 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 tidak betul mengandalkan betul. ternak sendiri yang ada di rumah, ukurannya peternak rumahan juga akan kesulitan mendapatkan harga-harga spesial gitu. Nah, terus ini ke Pak Azuri nih. Tadi kita sudah ngomongin tentang harga, kita sudah ngomongin tentang kualitas, tentang ini. Nah, sekarang kalau misalnya nih, misalnya peternak kecil belum ngambil banyak tapi pengen make gitu, apa harus nyari toko terdekat dulu, apa bisa nelpon ke misalnya nih ke Pak Azuri, ke Dokter Jering gitu, atau gimana? Terkadang kan peternak itu minder ya, aku kan ya, kebutuhannya kecil gitu. Nah ini solusinya gimana nih Pak Azuri, karena yang kita tahu 70% peternak babi Indonesia ini kan ukurnya backyard. Babi cuma 50 ya. ekor lah maksimal di kandang, itu biasanya ada yang 10, ada yang 5 gitu. Nah ini sarannya dari Pak Azuri gimana kalau pengen nyoba tapi kok agennya jauh gitu. Saya adanya di kota mana gitu, misalnya di selatan, barat, timur gitu. Tapi agennya ada di Topati, ada di Payangan, ada di Tabanan gitu, yang kota-kota. Tapi yang daerah itu sarannya gimana nih untuk mendapatkan barang untuk trial, harga juga yang oke gitu, bukan tangan yang keberapa gitu kan. Gimana? Ah, ya gini sih Pak, kalau untuk menjangkau itu pertama kalau misalnya dia tempatnya jauh, itu bisa langsung hubungi saya aja gitu Pak. Bisa langsung hubungi saya aja, nanti saya coba ambilkan barangnya dari agen, lalu nanti saya akan antar sendiri gitu Pak. Sebagai bentuk servis untuk coba. Nanti ke depannya kalau misalnya lancar atau apa, nanti saya kasih kontak agennya langsung sih Pak. Supaya nanti kan kalau si agen-agen ini kan biasanya ada moda transportasinya Pak ya. Buat ngurus. Jadi nanti kalau sudah jalan untuk pakai Gulcoin terus, nanti saya kasih kontak agennya, nanti bisa berhubungannya langsung dengan agen dan bisa diantar Pak biasanya. Oke, oke, bisa jadi langsung kontak aja untuk testing ya, untuk Ya, trial ya. Jadi buat ya saya sih trial. peternak nggak usah minder, walaupun belinya sedikit lama-lama kan jadi bukit. Artinya di sini saya juga Betul, betul. berkepentingan untuk apa ya, nge-growth ya, mengembangkan usahanya peternak-peternak lokal. Artinya kita nanti juga ada edukasi bagaimana membesarkan kandangnya, bagaimana kita menarik uang dari investor, bagaimana kita memasarkan barang. Jadi yang penting kontak dulu, yang penting kenal dulu, baru sumber daya kita Betul. bisa bisa saling support gitu. Nah ini berikutnya nih Dokter Jering, tadi udah 180 juta uang untuk beli pakan. Ya. Nah selain itu apalagi nih, apakah butuh toko, apa butuh truk, atau butuh apa gitu kalau untuk memulai usaha nih. Jadi biar biar teman-teman tahu sekalian nih, oh berapa sih uang yang memang harus disiapkan gitu, gambarannya gimana? Ya, artinya untuk memulai usaha ini kan kita butuh investasi ya, artinya kita butuh modal ke depan. Nah, modal ini kan tidak hanya berbicara tentang uang, atau tidak berbicara tentang seberapa uang yang kita punya begitu. Nah, katakan hari ini kita tidak punya gudang, ya, kita tidak punya gudang, tetapi kita punya komunitas atau punya kelompok, di mana kelompok ini mungkin dari salah satu kelompok ini ada peternak-peternak yang besar yang mereka punya gudang, disimpan dulu di situ. Tidak perlu punya toko. Karena apa? Konsep hari ini berjualan, tidak mesti toko itu ada di tengah kota. Nah, bahkan di Bali ini toko-toko hari ini itu adanya di dalam desa. Kenapa? Karena babi, ayam itu kan adanya di desa, bukan di kota. Jadi salah kaprah ketika teman-teman yang muda-muda terutama ketika ingin membangun poultry shop katakan seperti itu, lalu mencari toko di tengah kota ya salah kaprah. Karena di tengah kota tidak ada pertanian, Peternak. tidak ada peternakan. Ya, nah, ini lucu. Makanya akhirnya banyak di desa. Tetapi strategi-strategi yang dibangun adalah salah satunya dengan mempunyai komunitas. Artinya dia sudah ada kelompok, dia sudah ada kenalan. Jadi kan akan marketing by mouth atau dari mulut ke mulut begitu. Nah, kemudian yang kedua, mau tidak mau kita harus ngampas. Artinya kita harus berkeliling menawarkan kita punya
produk. Bagusnya kalau peternak-peternak ini sudah mengenal produk kita, dia akan datang sendiri. Tapi datang dari sendiri itu kita anggap sebagai bonus, karena kalau kita hanya berjualan menunggu bola, apa bedanya kita berjualan dengan orang zaman-zaman dahulu gitu. Kalau kita menunggu orang zaman dahulu kan artinya kita mau melangkah ke yang lebih pasti itu kan agak lama gitu. Makanya kita harus lebih aktif lah begitu. Nah, kalau untuk mobil dan lain sebagainya bisa ditawarkan dengan sistem feedback gitu ya. Katakan misalkan si pembeli sudah ada kendaraan tapi dia menginginkan untuk kita antar, katakan kita kan bisa potong harga. Kalau pengantaran kita mungkin bisa potong per kilonya 40 rupiah atau 25 rupiah per kilo. Ada kan bisa diakumulasikan dari keuntungan yang kita punya. Ya kurang lebih seperti itu Pak Chandra untuk memulai. Tapi memang kita butuh investasi ya. Artinya punya, tapi biasanya teman-teman ini kan sudah memulai. Jarang sekali yang memulai dari nol gitu. Begitu Pak Chandra. Oke, saya ke Pak Rizky lagi. Apakah boleh Ya. saya ikut berjualan gold coin ketika saya sudah jualan produk dari kompetitor lain? Oh sangat boleh. Sangat boleh. Artinya kenapa? Kita Sangat memberikan boleh, opsi, sangat gitu boleh ya. di depan, tapi habis itu tolong nggak order lagi gitu ya. Ordernya kita aja gitu ya. Oke. Boleh. Coba. Gimana coba? Bisa nggak kalau udah jualan yang pakan merek lain ikut jualan gold coin gitu? Oh sangat boleh Pak. Nah, tapi kan harapannya setelah memesan gold coin sudah tidak memesan lagi kompetitor itu. Tapi apakah ada eksklusif, maksudnya memang dikunci gitu, ada nggak sistem yang begitu, atau memang kita bebaskan ya tarung bebas saja di pasar-pasar dunia kompetitif begini, atau memang ada eksklusivitas untuk beberapa agen ngambil satu merek aja itu atau gimana? Ya itulah value yang kita tawarkan gitu ya, dari gold coin terhadap mitra-mitra kita. Kita akan memberikan eksklusivitas, artinya tidak ini kan beriringan ya. Kita pun punya data berapa sebenarnya potensi yang ada di daerah itu dan berapa potensi yang hari ini sudah berjalan dengan mitra. Artinya ketika mitra masih mau sama-sama untuk melangkah ke yang lebih baik, kita akan kunci. Tetapi ketika misalkan sudah tidak satu visi dan misi dengan gold coin, yang kita akan menanyakan, karena bagaimanapun kan saya atau Pak Azuri yang ada di lapangan kan kita punya target. Artinya dalam proses berjualan sebagai sales ini kan kita dituntut untuk selalu growth setiap tahunnya gitu. Makanya nggak apa-apa ada misalkan produk kompetitor yang sudah ada di toko, kemudian apakah bisa gold coin masuk, saya sangat bisa. Ya harapannya kompetitor itu kita akan growth atau kita akan melebarkan segmen yang belum tersentuh oleh toko itu. Ya kurang lebih seperti itu Pak Chandra. Oke, menarik ya. Saya maksudnya ini banyak sekali ruang memang khususnya di pakan babi, walaupun Pak Azuri dan Dr. Jering ini pegang semua pakan, ayam dan layer. Tapi untuk Indonesia Timur ini memang kontribusinya pakan babi ini lumayan ya. Bulan per bulan kita lihat ada growth-nya. Nah, itu memang ya kita masih berharap sih akan ada terus customer baru berdatangan. Jadi ini beberapa kita juga respon bagus dari kemarin kita webinar, beberapa menanyakan dan tertarik. Nah sekarang nih Pak Azuri, bandingannya nih, kan itu tadi ada dua ya, ada pakan jadi, ada pakan konsentrat. Ya ini kalau dari Pak Azuri sendiri melihat arahnya peternak tuh lebih nyaman yang mana sih, pakan jadi kah atau konsentrat gitu kan? Kemarin itu kan disampaikan oleh Pak Saulan ya, kalau pakai pakan jadi untungnya ke pabrik semua, peternak jadinya dapatnya mahal gitu kan. Kalau konsentrat ya sebagian masih bisa campur sendiri gitu. Jadi pandangannya gimana, karena ini kan akademisi menyampaikan seperti itu, jadi secara kita dari pihak swastanya untuk menjawab lah ya, untuk mengcounter isu itu gimana, karena tadi 303 termasuk laku juga di pasaran toh, jadi tidak Iya, Pak. teorinya kan kalau memang begitu kan harusnya 805 aja yang diterima di pasar kan. Kalau untuk saya untuk lebih prefer ke pakan jadi Pak untuk kondisi saat ini, karena
jagung dan dedak ini harganya makin hari makin mahal, itu karena langka sih Pak. Jadi sebenarnya mungkin peternak kuat gitu untuk membelinya, tapi mencarinya gitu Pak sangat langka sekarang untuk sekarang. Adapun dapat dan harganya juga mahal. Untuk sekarang lebih prefer ke pakan jadi gitu Pak. Karena juga di pakan jadi kita sudah melalui QC Pak atau quality control di pabrik. Karena ada timnya sendiri kan di pabrik, ada quality control sendiri di pabrik. Jadi barang-barang bahan baku yang tersedia di pabrik itu sudah melalui uji lab dan sangat layak gitu Pak. Kalau misalnya pakai konsentrat belum tentu pakan yang kita beli misalnya dedaknya atau jagungnya itu bagus gitu Pak. Kan karena mungkin di peternak itu kan belum ada yang peka atau aware untuk uji-uji bahan baku gitu Pak. Seperti misalnya nanti contohnya dedaknya nanti kebanyakan sekamnya, ada pasirnya atau gimana gitu Pak. Ya, kalau kalau dari saya sih betulnya kan semua itu kan kita harus menguji ya. Ujinya gini aja. Yang contohnya babi ini kan kecil bisnisnya. Yang gede aja sekarang. Apa ada orang main broiler itu pakai pakan campur? Kan pasti broiler semuanya convert ke pelet. Dan Iya. apakah bisnis dengan pelet itu rugi? Ternyata banyak juga mandiri yang untung besar gitu. Kemarin ini masalah harga kan masalahnya supply sama demand aja, tapi kalau hitung-hitungan harga dan biaya produksi kan harusnya masih masuk walaupun pakai pelleting atau pakai pakan jadi kan. Itu Ya. jadi anggapan saya gampangnya gini aja, andai peternakan babi itu akan sebesar peternakan ayam, konsumsinya tonasenya pasti nggak akan lagi ngomong pakan campur, pasti akan langsung ke pakan jadi. Karena kalau pakan campur ngomongnya nanti investasi mixer lagi, investasi Ya. mesin giling lagi, terus nanti masalah pembelian bahan baku, supply chainnya itu ada stoknya, ada putus gak, nanti kita ngorder putus itu kan, bahan-bahan yang kita beli supplier ini kosong, ganti supplier ternyata speknya beda kan gitu. Nah, ini Betul. ini saya kemarin mendapat pertanyaan yang menggelitik Dokter Rizky. Mungkin Dokter Rizky kemarin juga mengikuti. Jadi berkembang isu di Ya. lapangan, walaupun saya tahu itu bukan kita punya pakan karena kita punya pakan belum ada di daerah itu gitu kan. Nah, ada isu yang kena ASF itu yang pakai pakan pabrikan. Walaupun sudah dimentahkan oleh kepala dinas kemarin juga bahwa yang pakai cucian dapur, limbah-limbah restoran itu yang mengawali permasalahan muncul di awal. Artinya sebetulnya masalah ini terjawab, tapi saya mau minta konfirmasi ulang nih. Garansi apa dari pabrik pakan yang akhirnya pakannya ini aman digunakan ke kandang babi gitu. Jadi membuat mereka itu confident gitu, oh pakan pabrik tidak menyebarkan penyakit gitu. Mungkin ada bisa ditambahkan dari yang penjelasan kemarin saya, mungkin Dokter Rizky ya punya versinya Dokter Rizky. Ya, artinya kalau secara penyebaran ASF ini kan tidak pandang bulu ya. Jadi dia bisa menyerang anakan, bukan dia mau makan jadi, artinya dia tidak pandang bulu. Hanya konsep pencegahan yang kita bisa lakukan. Salah satu pencegahan yang bisa kita lakukan ini adalah dengan pemberian pakan jadi atau pakan pabrikan. Kenapa? Kalau kita masih menggunakan katakanlah pakan rumahan atau kemudian kita pakai pakan campur yang dimana kita tidak punya QC-nya, QC ini tidak harus dalam bentuk manusia yang pakai jas lab gitu ya. Artinya dia tahu spek berapa normalnya, gimana ini bahan baku harus dia perlakukan dan lain sebagainya, itu harus jelas. Nah, pakan jadi ini kan prosesinya kan panjang, ada proses pemanasan dan lain sebagainya. Pun ketika pun ada virus di situ, kita akan bisa pastikan hampir 90% akan mati. Nah, kenapa ada isu yang berkembang, katakanlah, wah, yang pakai pakan jadi malah kena ASF. Ini kan bukan pakannya, karungnya sudah kita pastikan, karung ini dari mana, mobilnya, kemudian orang yang mengangkat, ini kan banyak faktor yang harus kita cari tahu. Kita tidak bisa mengejas langsung satu. So, pada akhirnya yang makan pakan campuran atau pakan rumahan juga kena ASF. Betul. Artinya kita tidak bisa mengejas bahwa pakan jadi itu adalah salah satu penyumbang terbesar dalam kematian ASF. Ya. Tidak seperti itu. Dikira seperti itu, Pak Chandra. Ya, walaupun juga pakan pabrikan tidak cover 100% karena memang ini kan masalah imunitas ya. Jadi Ya.
terkadang di pabrik juga kita harus balance antara pertumbuhan sama imunitas gitu. Tapi ketika lagi wabah gini memang perlu ekstra yang perlu ditambahkan di kandang toh. Jadi nggak bisa 100% Betul, ngandalin dari pakan pabrikan. Nah ini betul sekali. saya ke Azuri tentang isu daging babi ini murah nih di Bali nih. Jadi sekarang harga lagi mulai turun-turun, peternak mulai cemas gitu kan. Jadi apa nih kira-kira yang bisa kita sampaikan nih ke peternak nih supaya supaya nggak kendor semangatnya untuk untuk mempertahankan kualitas pakannya. Yang saya khawatirkan itu kan peternak-peternak yang musiman itu dia tidak menyediakan keuangannya untuk dalam kondisi-kondisi skenario. Jadi dia tidak menskenariokan bisnisnya dengan skenario terburuk gitu. Jadi jalan itu langsung wah harga tinggi. Ya semua orang kalau jualan harga tinggi pasti untung, tapi kan dalam menyusun strategi bisnis ini kan harus mengantisipasi kalau harga turun rendah. Lah ini kejadian nih Azuri, harga sekarang nih mulai turun. Peternak-peternak di Bali beberapa juga mulai bingung nih. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan dari Pak Azuri kepada para peternaknya. Oh iya Pak, jadi kalau untuk para peternak, pesan saya sih bukan apa ya Pak, Pak ya. Jadi jangan panik gitu Pak, jangan panik selling. Itu kadang salah satu faktor yang membuat harga babi turun itu panik selling Pak. Jadi semua orang panik selling, panik berjualan. Nanti yang enak yang bakulnya Pak, nyari dapat harganya murah gitu, karena barang banyak gitu Pak. Jadi jangan jangan panik, jangan jangan takut. Nah, kita harus Kita harus meningkatkan kualitas dari babi kita sendiri gitu Pak. Misalnya kita target pasar kemana? Pasar yang memiliki syarat-syarat lah Pak. Pasar yang memiliki syarat-syarat. Jadi target pasar kita mungkin kita rubah, jangan main yang lokal. Mungkin kita cari info untuk bagaimana kita mendapatkan kuota harga kiriman juga lebih baik gitu Pak dibandingkan pasar lokal. Gitu Pak. Artinya ya itu juga pelajaran sih buat peternak. Artinya satu itu jangan cuma ngurusin produksi babinya aja tapi mikirin permarketingnya gitu kan, jualan Ya, kemana, Ya, jualan ke siapa, harga berapa, terus kemungkinan hmm, terburuknya harga naik turunnya berapa, baru setting ya, pakan itu ngabisin duit berapa gitu kan. Harga bibit mau bibit yang speknya apa, genetiknya yang mau yang apa gitu kan harus disetel semua toh, biar ya saya sering kali maksudnya jangan berjalan dengan satu plan harga 50 gitu. Habis itu harga aja. iya habis itu harga 40 semuanya kelimpungan, nggak untung gitu karena waktu menjalankan usahanya dia setting di harga yang dia sendiri tidak bisa mengatur harga gitu. Peternak rakyat mana bisa sih ngatur harga gitu kan. Jadi dia harus juga antisipasi. Oke, jadi kita ngobrolin panjang nih. Nah, teman-teman di sini kan berkepentingan dalam dunia salesnya Goldcoin. Saya kasih deh closing statement nih, persiapan nih sambil mikir nih. Jadi nanti Pak Azuri, Dr. Jiring closing statement 1 menit untuk mempromosikan pakan yang sedang dibawa. Hari ini kan kita tim Goldcoin ya, keluarga besar Goldcoin. Artinya apa closing statementnya yang bikin orang nanti endingnya oke deh, saya coba deh pakan Goldcoin deh. Kalau enggak angkat telepon, langsung telepon Pak Jiring, ada tidak di Maluku, ada tidak di Toraja, ada tidak di Papua gitu kan. Oke, closing statement dari Pak Azuri dulu, nanti dilanjut ke Dr. Jiring, habis itu kita tutup. Yuk, silakan. Ya, jadi intinya gini Pak, kita tuh beternak itu harus punya untung. Jangan beternak asal beternak, harus punya perhitungan yang jelas. Jangan sampai kita termakan isu-isu yang tidak jelas. Harus kita kalau ada isu kita cari dulu sumbernya terpercaya atau enggak. Jadi beternak itu kita mikirnya harus untung. Jangan mikir gengsi atau apa. Kadang ada Pak, kalau misalnya karena si tetangganya pakai pakan ini, pakan yang mahal, dia nggak mau pakai pakan yang murah karena gengsi. Padahal Uh, makan kalau dari aku baru dengar loh, perhitungan, ada kayak gini aku baru dengar loh. Nanti aku cari peternaknya itu. ya Pak, Mana yang gengsi aku jual pakan mahal ada gitu.
Nah, jadi kalau peternak tuh kadang ada yang gengsi, ada yang gitu Pak. Di tetangganya lebih mahal, oh pengennya pakan mahal. Padahal kan dalam perhitungan tuh mungkin kita pakai karena itu tadi sih Pak. Jadi kalau beternak tuh dilihat untungnya jangan gengsi gitu Pak. Jadi ayo kita rame-rame bangun lagi peternakan rakyat kita supaya kita bisa mandiri dari ketahanan pangan itu Pak. Pokoknya GCI pakan babiku gitu Pak. Ya. Oke, gold coin pakan babiku. Oke, silakan Dokter Rizky. Ya, kalau dari saya jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru. Jangan terlalu minded, artinya secara brand jangan terlalu minded, gitu kan. Banyak hal-hal yang baru hari ini datang itu mereka punya inovasi dan punya nilai. Nah, belum tentu yang sudah ada ini pun mereka melakukan upgrade secara value. Artinya nama besar ini kan image-nya adalah tentang kestabilannya, tentang keberadaan pakannya, tentang kesebarannya. Seperti layaknya brand mobil yang ada di Indonesia. Pun hari ini Goldcoin sebenarnya sudah lama, tapi karena memang kita tersegmented, hari ini kita sudah mulai masuk ke pasar-pasar komersil, ya mulailah coba untuk beriringan dengan kita, karena kalau hari ini ngomongin tentang servis, kita berani klaim bahwa untuk di babi kita punya servis terbaik saat ini di antara kompetitor-kompetitor yang lain. Ya balik lagi dengan jargon teman saya tadi Azuri, Goldcoin pakan babi. Oke, jadi saya juga nambahin tadi, menambahkan yang informasi branded, artinya kita ngasih makan babi bukan ngasih makan mereknya. Jadi kita masih makan babi itu nutrisinya, kita ngasih makan babi itu performanya. Artinya betul dibilang Pak Azuri tadi, main babi itu proposalnya harus jelas, hitung-hitungan pakannya jelas, kita harus orientasinya harus untung. Ya kalau syukur-syukur bisa usahanya berkembang, jadi jangan kemakan merek. Apalagi tadi yang bilang gengsi harga gitu kan, kalau nggak mahal nggak oke gitu ya, itu juga kurang tepat. Artinya jangan terlalu fanatik terhadap satu brand, satu produk, karena saya mau bilang di sini pabrik pakan internal pun dia akan ada adjustment dari bahan bakunya, dari formulasinya. Nanti ada karyawannya berganti, punya jurus baru, investasinya nanti dibeli perusahaan baru lagi, investasi yang jadi caranya baru lagi, premiknya nanti kerjasama dengan premik company yang baru, nanti formulanya baru lagi. Artinya tidak ada yang abadi di pabrik pakan manapun, artinya selalu mengikuti perkembangan. Artinya kompetisi terbuka sekarang ini, pertarungan bebas ya kan. Jadi silahkan diuji ketika tadi yang disampaikan oleh tim kita dari Pak Azuri, Pak Rizky, apa benar apa enggak, memang harus diuji. Kalau enggak kita enggak tahu kebenarannya. Jadi Goldcoin pakan babiku, Jaya Peternak Indonesia. Ketemu lagi di episode berikutnya. Jaya. Thank you Pak Azuri, Pak Rizky, thank you. Thank you. Thank you.